pada Sabtu 20 Agustus 2024 yang secara tidak langsung seperti menyindir Mulyono. Ya, walaupun di counter kalau pidato itu untuk menyindir Pak Anies dan PDI Perjuangan katanya. Jadi ingat, kita tetap harus waspada dengan si Mulyono. Apapun yang terjadi dengan Kimples, gue enggak peduli, I don't care. Yang gue peduli ini nasib bangsa ini ke depannya dan demokrasi kembali tegak. Tapi kok gue punya analisis lain ya. Halo, apa kabar Ahokers dan pendukung Abah? Setelah akhirnya sah sudah Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk berjuang dalam arena pertempuran Pilkada Jakarta dan JJ Ronald di Jawa Barat. Setelah hampir sebulan ini rame kita bahas Ahok Anies. Jadi udah ya, stop bahas Ahok Anies yang ternyata nggak maju di Pilkada. Untuk para Ahokers kita harus bisa menerima dengan legowo. Karena sebesar apapun keinginan kita agar Ahok yang maju kembali, ingat keputusan ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang pastinya dia lebih tahu secara strategi harus seperti apa untuk melawan Mulyono. Dan kita sebagai Ahoker harus tetap mendukung Pramono Rano. Kenapa kita tetap harus dukung? Simple, jangan ngaku Ahoker kalau enggak dukung lah. Ahok sendiri aja dukung. Oke, sampai sini paham dong. Dan untuk pendukung Abah, ingat gagalnya Pak Anies maju di Pilkada baik Jakarta maupun Jabar adalah ulah si Mulyono yang punya ketakutan di 2029 nanti. Kehadiran Pak Anies akan menjadi salah satu rival terberat anaknya si tukang martabak. Di tengah situasi politik saat ini yang carut marut ulah si Mulyono, kok gue melihat Kim Plus sepertinya akan berubah jadi Kim Minus. Bahkan gue kok punya firasat ya, si Mulyono akan segera menerima karmanya sendiri atas apa yang sudah dia perbuat terhadap negeri ini. Mulyono menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi gilanya. Salah satu cara isunya dengan menyandra para ketua umum partai Kim Plus dengan berbagai macam kasus. Alhamdulillah hanya ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang gak bisa disandra dan diutak-atik sama si Mulyono. Karena Ibu Megawati bersih dari berbagai macam kasus. Luar biasa hebat kan ketum gua. Ya, di saat Mulyono sedang sibuk bergerilya untuk membangun dinasti politik lewat anak-anak karbitannya. Tiba-tiba muncul keputusan MK yang membuat si Mulyono panik karena bisa menjegal niat busuknya. Terutama langkah si bungsu tukang pisang yang hidup dengan gaya hedonis. Alhasil si tukang pisang ngabur bro ke Amerika. Ya mungkin malu gagal membantu bapaknya membangun dinasti politik. Keputusan MK ini merubah mindset partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus. Sehingga terjadilah dinamika politik dengan nuansa baru. Dan menurut gua endingnya si Mulyono akan ditinggal say goodbye oleh Kim Plus secara perlahan-lahan tapi pasti. Sakitnya tuh di sini Mulyono. Ya mungkin mereka gerah selama ini hidup dalam tekanan si Mulyono. Pemberontakan ini gue perhatiin terjadi sejak adanya keputusan MK yang penuh kontroversi. Sampai terjadinya turun massa di berbagai wilayah kota besar di negeri Konoha. Partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus pastinya cari aman lah,
dari amukan massa apalagi menjelang pilkada karena bisa berpengaruh besar terhadap proses pilkada nanti ke partainya masing-masing. Apalagi untuk Pak Prabowo yang menjadi presiden terpilih, pastinya dia nggak mungkin maulah menanggung hujatan dan serangan dari rakyat atas perbuatan Sri Mulyono selama pemerintahannya nanti. Ingat, Pak Prabowo juga ahli strategi loh. Pasti dia juga udah menyusun strategi sebaik mungkin agar pemerintahannya nanti baik-baik saja. Gue berharap Pak Prabowo bisa amanah, walaupun gue tidak memilih dia. Tapi gue sebagai warga negara Konoha tetap harus menghargai hasil pilpres bahwa dialah presiden terpilih. Tapi Pak Prabowo harus hati-hati. Jangan sampai pengkhianatan yang dialami oleh Ibu Megawati terjadi oleh Pak Prabowo sendiri. Karena ingat, Mulyono itu sangat tamak dan licik. Setelah dalam beberapa hari ini kan gue coba terus nih mengamati perkembangan dinamika peta politik yang semakin carut marut. Yang berawal dari aksi massa yang luar biasa selama seminggu ini. Terutama pada hari Kamis 22 Agustus 2024. Lalu pidatonya presiden terpilih di Kongres PAN yang ke-6 pada Sabtu 20 Agustus 2024 yang secara tidak langsung seperti menyindir Mulyono. Ya, walaupun di counter kalau pidato itu untuk menyindir Pak Anies dan PDI Perjuangan katanya. Alah, itu semua cuma kamuflase aja untuk menjilat Mulyono. Karena suka tidak suka Mulyono masih jadi penguasa di negeri Konoha. Dan Pak Prabowo masih membutuhkan tangan Mulyono untuk akhirnya dia dilantik nanti. Udahlah, kembali lagi politik itu kekuasaan dan kepentingan. Bahkan dengan batalnya beberapa partai yang tergabung di Kimples, contoh seperti Partai Pohon Beringin yang sebelumnya membuang Ibu Airin untuk maju di Pilkada Banten, akhirnya memberi dukungan kembali kepada Ibu Airin. Ternyata keberadaan si Bahlul di Golkar yang notabene-nya boneka Mulyono tetap aja nggak ngaruh, nggak berhasil untuk menjegal Ibu Airin. Yang justru ketika Ibu Airin dibuang begitu saja oleh Golkar, muncul PDI Perjuangan dan menjadikan Ibu Airin anak angkat. Sehingga Ibu Airin tetap bisa maju di Pilkada Banten. Ya mungkin Golkar takut suara Ibu Airin di Banten yang cukup besar akan menjatuhkan Golkar. Dan justru menaikkan suara PDI Perjuangan. Kejadian ini salah satu bukti nyata Kim Plus sudah berubah jadi Kim Minus. Dan tanda-tanda Mulyono ditinggalkan partai-partai pendukungnya. Say goodbye Mulyono. Ya beginilah efek domino dari bergabungnya para predator yang akan saling memangsa satu sama lain. Ya walaupun narasi di media sih tetap bilangnya mereka ini baik-baik aja. Semua kan cuma kamuflase untuk nutupin malu lah. Masa iya mau jujur kalau udah terpecah lah apa kata dunia. Tapi jangan seneng dulu. Infonya nih si Mulyono lagi susun strategi dengan membuat skenario baru demi ambisi gilanya membangun dinasti politik. Karena gua sangat yakin banget si Mulyono tidak mungkin diam dengan semua ini. Dia pasti marah besar dan kemudian menyusun strategi dan skenario baru yang penuh kelicikan untuk membalas semua kejadian ini. Jadi ingat, kita tetap harus waspada dengan si Mulyono. Apapun yang terjadi dengan Kim Plus, gue enggak peduli, I don't care. Yang gue peduli ini nasib bangsa ini ke depannya dan demokrasi kembali tegak. Tapi kok gue punya analisis lain ya dengan ditinggalnya si Mulyono oleh Kim Plus.
Gua berpikir kok sepertinya Mulyono seperti ada keinginan untuk balik ke rumah. Maksud rumah di sini adalah PDI Perjuangan. Gua analogikan, ketika seorang anak minggat dari rumah, ujung-ujungnya ketika anak tersebut udah gak punya teman dan tempat dia berlindung lagi di luar sana, maka si anak akan balik ke rumahnya lagi dong. Nah, daripada terlunta-lunta gak jelas di jalanan, itulah kemungkinan yang akan dilakukan oleh Mulyono ketika dia sadar akan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dia pikir akan setia bersamanya. Walaupun dengan cara menggunakan jembatan. Nah, lalu siapa sih jembatan untuk dia kembali? Ya siapa lagi kalau bukan Pramono Anung. Kita sama-sama tahulah Pramono itu siapa dan seperti apa kedekatannya baik dengan si Mulyono dan Ibu Megawati. Ya ingat loh, ini hanya asumsi gua pribadi. Benar tidaknya ya kita lihat aja nanti. Tapi gue sih yakin jika pun si Mulyono mau balik, ibu nggak mungkin nerima si Mulyono yang udah jadi malin kundang. Gua jadi penasaran, sesungguhnya siapa ya the master of politik? Ibu Megawati kah atau si Mulyono? Jadi nggak akan pernah bosan, gue pun akan selalu mengingatkan kita jangan pernah golput di pilkada nanti. Ayo kita sama-sama bersatu melawan rezim Mulyono dengan tidak memberikan suaranya kepada para boneka-boneka Mulyono. Khususnya untuk para Ahoker dan pendukung Abah. Ingat, kegagalan Pak Ahok dan Pak Anies semua ini ulah si Mulyono. Ayo buktikan jika kita memang benar-benar mencintai kepada Pak Ahok dan Pak Anies, lawan Mulyono. Jangan biarkan kita dipimpin oleh bonekanya Mulyono. Kalau Jakarta pastinya jangan pernah pilih RK. Ingat itu. Ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang Anda. Ini tentang nasib Indonesia. Siapapun yang berani melawan Mulyono artinya sudah menjadi bagian dari penjaga demokrasi. Salam revolusi cinta.